Ya, kita lanjutkan. Ini contoh tadi ultrasonic ya, extracting machine ya. Jadi dimasukkan. Nah, ini kebetulan ultrasoundnya berbentuk batang gini ya. Nah, jadi dikasih sinyal apa? Ultrasound ya, suara ultrasound tadi ya. Jadi sehingga sampel yang padatan tadi ini lebih terekstraksi di pelarutnya tadi ini ya. Bentuk dari alat untuk ultrasound ini beda-beda, ada seperti waterbath saya bilang tadi ya, ini seperti bentuk batangan gitu ya. Nah, jadi lebih terekstrak dia sampelnya. Oke. Selanjutnya ada ekstraksi cair-cair ya. Jadi tadi sudah saya contohkan ya. Jadi dua fase pelarut yang tidak saling bercampur ya. Nah, di mana sebagian komponen larut pada fase pertama dan sebagian lagi larut pada fase kedua. Ya, lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi itu dikocok lalu didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan fase cair ya, dan komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya. Ya, misalnya kalian mengekstraksi tadi langsung aja cair-cair gitu ya, sampelnya misalnya tadi sudah saya contohin ya, misalnya jus saja lah, waktu itu saya penelitian saya buat jus belimbing. Jus belimbingnya pakai air kan ya, lalu saya saring kan, sudah airnya doang, lalu saya ekstraksi menggunakan etil asetat. Etil asetat ini semipolar ya. Nah, jadi saya kocok lalu nanti dimasukkan ke corong pemisah ya. Nah, lalu dipisahkan antar dua fasenya tadi ya. Berarti saya menginginkan senyawa-senyawa yang terekstraksi pada pelarut semipolar tadi, etil asetat tadi ya. Lalu tadi kan udah didiamkan, lalu ketika dua fase lalu dipisahkan ya. Nah, terpisah dia berdasarkan tingkat kepolaran. Jadi konsentrasinya itu saya memilih yang diekstrak menggunakan etil asetat gitu ya. Ini dia ya, ada corongnya ya. Jadi ada layer yang di atas sama layer yang di bawah gitu. Ya, ini solvent pelarutnya ya. Sebelum diekstraksi ya, ini organik komponnya itu ya, komponen organiknya itu pada fase aqueous tadi kan yang kita ekstraksi tadi kan, lalu kita pakai solventnya, lalu diaduk di dalam sini, lalu yang bersifat seperti solvent tadi dia akan terekstrak ke atas ya, jadi kita keluarkan secara terpisah seperti itu ya. Nah, metode ekstraksi pada cair yang berkesinambungan memerlukan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan ekstraksi bertahap ya. Tetapi metode ini memiliki kelebihan ya, jadi ekstraksinya biasanya lebih sempurna. Contohnya itu adalah perkolasi ya, atau lixiviasi, ada sokletasi dan ada destilasi uap. Ya, contoh ekstraksi berkesinambungan. Kita cek lagi, yang pertama kita punya perkolasi. Ya, sebentar lagi ya, habis 3 ini dah selesai ya. Yang pertama perkolasi. Apa perkolasi ini ya, nanti kita tengok bagaimana proses pengerjaannya. Jadi serbuk itu dibasahi ya dalam sebuah alat perkolator ya, wadah silinder, dan dilengkapi dengan keran pada bagian bawahnya. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel ya, dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawahnya.
Kelebihannya ya, jadi kelebihannya itu dia senantiasa dialiri dengan pelarut yang baru seperti itu. Nah, kadang kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen, maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Ya, jadi metode ini juga membutuhkan banyak pelarut ya, jadi waktunya juga lama. Ini contohnya ya, ini alat perkolasinya ya. Jadi ada sampelnya ya, ini ada pelarutnya ya. Jadi ini nih ya, kita lihat videonya. Kayak kalian ya buat video mahasiswa ekstraksi. Belum keluar gambarnya, tunggu sebentar. Ngelek. Simplicia itu ya istilah untuk bahan yang sudah dikeringkan. Ya, sampel yang sudah dikeringkan kita sebut dengan simplicia. Ya, misalnya kalian punya jahe yang sudah dikeringkan. Nah, jahe yang sudah kering tadi itu sebut juga dengan simplicia. Ya.
Ya, itu tadi perkolasi. Ya, saat pelarut kontak dengan sampel inilah proses ekstraksi senyawa dalam sampel terjadi. Ya, pelarut yang telah mengadakan kontak tadi di sampel tadi diekstraksi, jadi jatuh kembali ke dalam tabung ya yang di atas tadi bulat ya. Nah, jadi itu proses berulang-ulang ya. Kemudian ya tadi karena tadi tidak bisa memberikan hasil ekstraksi yang memuaskan ya, jadi udah nggak efisien, makanya diciptakan lagi alat selanjutnya yaitu soklet. Ya, soklet ya, metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dengan sarung selulosa tadi ya, digunakan kipas saring dalam selongsong yang ditempatkan di atas tabung dan di bawah kondensor. Nah, pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Nah, keuntungan dari metode ini, proses ekstraksinya kontinu ya, jadi sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut yang dan tidak memakan banyak waktu. Ya, kerugiannya senyawa yang bersifat termolabil ya, karena tadi ada pemanasnya gitu ya, jadi terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus di bawah berada pada titik didih ya. Ini dia. Jadi dipanaskan pelarutnya, di sini diletakkan sampel ya. Jadi pelarutnya tadi akan menguap mengenai sampel, lalu akan menyublim lagi, masuk ke wadah ke bawah lagi, turun lagi ke sini kan, jadi udah murni lagi dia ya. Nah, lalu menguap lagi, lalu ke atas lagi. Di atas kan ada air masuk, ada air keluar, jadi ada pendinginnya. Jadi dia menyublim lagi, membentuk pelarut lagi, turun lagi ke bawah, seperti itu seterusnya ya. Jadi sampai sampai di sini ya, di sini nanti ada apa namanya, pekatan ekstraksinya ya. Nah, ada videonya lagi, nanti saya kirimkan aja lah videonya ya, atau cari sendiri. Nah, selanjutnya ada reflux ya, penalikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu bulat tadi sama-sama dengan cairan pencarinya ya, atau pelarutnya ya, lalu dipanaskan. Nah, tadi ya uap-uapnya akan terkondensasi ya tadi pada kondensor bola ya, jadi akan turun kembali ke labu tadi bulat ya. Lalu ekstraknya tadi akan menyaring kembali sampel yang berada di atas labu bulat, seterusnya berkesinambungan sampai sempurna. Pergantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Ya, filtrat dikumpulkan dan dipekatkan. Ya, ini alatnya. Ya. Destilasi uap air ya, satu metode yang masuk dalam metode ekstraksi padat cair juga, tapi dia berkesinambungan, tidak terdiam. Kalau terdiam tadi yang maserasi ya. Nah, ini dia berkesinambungan. Metode ini digunakan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa bahan alam yang mudah menguap sehingga dapat diekstrak oleh uap air. Ya, tadi saya contohnya tadi pada saat proses pencarian senyawa minyak atsiri ya. Nah, kemampuan hasil destilasi yang berupa cairan campuran antara air dan senyawa-senyawa yang mudah menguap tersebut akan mengalami perlakuan lebih lanjut, yaitu ekstraksi cair-cair menggunakan corong pemisah ya. Ini dia. Ya, jadi kan dia akan menguap ya. Nah, senyawa yang menguap tadi ya akan apa namanya, didinginkan kembali ya, lalu bisa dikeluarkan. Oke, itu dia tadi proses pemisahan ya, atau proses ekstraksi ya. Jadi ada maserasi, ada perkolasi, soklet, destilasi uap, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Sampai di situ perkuliahan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.